TOS-1A telah menjadi salah satu senjata paling brutal yang diturunkan Rusia di Ukraina, dan sejauh ini nyaris tidak ada cara untuk melawannya. Sejak awal invasinya, Rusia telah memanfaatkan peluncur roket termobarik ini. Dan pada 3 Maret 2023, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa unit lintas udara mereka sekarang juga dilengkapi dengan TOS-1A. Kementerian menyebut TOS-1A sebagai senjata yang menyebabkan kepanikan dan memberikan kepada pasukan lintas udara akan menjadikan mereka semakin efektif dalam melakukan serangan. Seorang kolonel Angkatan Udara Rusia mengatakan mereka diberi senjata yang sangat menakutkan, senjata yang tidak memiliki tandingan dalam gudang senjata barat. Senjata ini juga menimbulkan ketakutan di antara musuh Rusia. Dia meyakini penggunaan terampil dari senjata tersebut akan membawa kemenangan Rusia lebih dekat. Sistem senjata ini telah muncul sebagai elemen penting dari operasi militer Rusia di Ukraina, terutama untuk melancarkan serangan terkonsentrasi pada pasukan musuh. Sistem termobarik TOS-1A juga telah digunakan di Bakhmut, tempat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dan intens. Sejumlah ahli militer Amerika secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap senjata tersebut. TOS-1A terbukti telah menyebabkan kerusakan yang signifikan di medan perang. David Hambling, seorang ahli pertahanan yang berbasis di Amerika, mengatakan hanya ada satu cara untuk melawan senjata ini, yakni dengan cepat mendeteksi keberadaan mereka dan menghancurkannya sebelum mereka beraksi. Dengan kata lain, TOS-1A harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum senjata ini mengamuk tanpa bisa dikendalikan. TOS-1A adalah peluncur roket ganda yang dilengkapi dengan hulu ledak termobarik. Elemen utama dari sistem ini adalah kendaraan peluncur BM-1. Dibandingkan dengan TOS-1, jumlah tabung peluncur dikurangi dari 30 menjadi 24. Mereka disusun dalam 3 baris yang masing-masing terdiri dari 8 tabung. Tabung peluncuran baru lebih panjang dibandingkan dengan sistem penyembur api berat sebelumnya. Setidaknya ada 2 jenis roket 220 mm yang digunakan, masing-masing dengan panjang 3,3 dan 3,7 meter serta berat 173 dan 217 kg. TOS-1A menggunakan roket yang lebih panjang dan memiliki jangkauan lebih jauh dari pendahulunya. Jarak tembak maksimum ditingkatkan menjadi 6 km, sementara jangkauan minimum adalah 400 meter. Bom termobarik adalah hal paling berbahaya yang ditawarkan TOS-1A. Bom ini memanfaatkan oksigen dari atmosfer sekitarnya untuk menghasilkan ledakan bersuhu sangat tinggi. Akibatnya, ledakan menciptakan semacam ruang hampa. Senjata ini sangat berbahaya karena ledakan awal menyebabkan wadah bahan bakar menyebar dengan oksigen di sekitarnya dan menghancurkan segala sesuatu. Gelombang ledakan senjata termobarik ini bertahan lebih lama daripada ledakan konvensional. TOS-1A dimaksudkan untuk dukungan tembakan langsung dari unit infanteri dan tank tempur utama. Senjata sangat efektif melawan konsentrasi personel, membersihkan bangunan, benteng, dan bunker. Senjata juga efektif melawan kendaraan lapis baja ringan. Uni Soviet telah menggunakan TOS-1 dalam konflik seperti di Afghanistan, sementara TOS-1A mulai diadopsi Angkatan Darat Rusia pada tahun 2001. Senjata pertama kali digunakan dalam Perang Chechnya. Sistem ini juga telah diekspor ke Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. Aljazair juga dilaporkan memesan sejumlah sistem ini. Arab Saudi juga disebut menggunakan senjata tersebut untuk melawan Houthi. Dan pada tahun 2022, TOS-1A terlihat di Tajikistan. Konvensi PBB sebenarnya melarang bom termobarik. Ini karena senjata tersebut menyerang tanpa pandang bulu hingga berpotensi mengakibatkan korban sipil. Tetapi 3 negara selain Rusia, yakni Amerika, China, dan Inggris juga memilikinya. Amerika mulai menggunakan senjata termobarik pada 1960-an.
Demikian sahabat Senjata informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjataba.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.